Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Vio. Aku mau unboxing paket-paket buku lagi. So tanpa basa-basi langsung aja kita mulai opening bookmailnya dengan senjata andalanku yaitu cutter. Ini kita mulai dulu dari paket yang pertama. Kalau nggak salah ini tuh dari salah satu penulis yang sebelumnya udah pernah aku review juga gitu bukunya. Jadi kayak aku udah pernah lah baca karyanya beliau. Oke, jadi aku nunjukin bukunya dulu ya. Jadi bukunya adalah yang ini, warnanya ungu, which is really match to my shirt. Warna ungu juga. Jadi buku ini dikirimin oleh Kak Afifah Rossi. Dia itu penulis buku puisi yang sebelumnya juga buku puisi, tapi lebih kepada diri sendiri dan kayak achieve masa depan, ketakutan akan apa yang terjadi gitu-gitu. Kalau yang sekarang ini masih mirip ya. Di sini tuh kalau di belakangnya tulisannya bad thoughts and intrusive nightmares, scary endless future and unprogressive present, things that draw me but leaves no mark on my surface, a collection of sadness buried underneath a smiley face. Jadi ini kayaknya masih tentang kayak ketidakpastian akan masa depan kita, sama kok rasanya kita stuck aja di sini nggak tahu harus gimana. Mungkin kira-kira gitu ya. Dan ini hardcover, so I'm assuming ini ada ilustrasinya, and ini bahasa Inggris ya guys untuk 12 tahun ke atas, dan ada suratnya gitu. Dear Vio, I wish works from sadness and other things can somehow find home within your heart because I wrote it with mine. Happy reading. Love, Afi. I'm 100% sure that I will find home in this poetry book, karena buku yang sebelumnya tuh kalau nggak salah aku kasih 5 bintang, antara 4,5 atau 5 bintang. Pokoknya aku suka banget karena memang bener-bener ngegambarin kayak isi hati aku gitu, kayak relatable istilahnya gitu lah. Thank you Kak Afifah Rossi atas kirimannya, and congrats untuk buku barunya. And by the way, aku juga dapet 2 sticky notes cute. Thank you Kak. Dan ini adalah paket yang kedua. Kalau yang ini dikirimin sama toko buku lokal istilahnya. Bisa dibilang bukan toko buku besar, jadi yang kayak small online bookstore, yang which is aku sekarang lagi coba dukung sih, karena pengen majuin dunia literasi, apalagi toko bukunya yang memang dari usaha-usaha yang kecil gitu, jangan beli yang dari toko-toko besar doang. Dan ini salah satunya aku dikirimin sama beliau dari Mikushapedia di Instagram, dan aku pilih salah satu buku ini. Packagingnya tuh aman banget guys, karena mereka juga mendukung Go Green atau Zero Waste, dimana mereka sebisa mungkin tuh kurangin bubble wrap. Jadi mereka pakai plastik wrap kayak gini. Pokoknya harusnya aman banget sih. Itu kalau beli buku-buku dari small bookshop, independent bookstore itu mereka memang lebih perhatian ke into small detail. Salah satunya ya pakai packaging kayak gini. Lucu banget, ada tote bagnya. Oke, jadi aku akan nunjukin bukunya dulu. Yang pertama yaitu Everything I Know About Love by Dolly Alderton. Ini buku yang I guess salah satu yang benar-benar viral banget, bahkan ada soundnya juga di TikTok. Pokoknya adalah soundnya salah satu lines dari buku ini gitu. Kan sebelumnya aku sempat baca buku ini kan, Conversations on Love by Natasha Lund. Dan ini bagus banget, bicara tentang cinta tapi dari segala aspek gitu loh. Romantic, friendship, partner, family, etc. Pokoknya semuanya. Tapi kalau di sini fokus ke friendship. Friendship nggak ya? Pokoknya tentang cinta juga gitu loh. Dan ini menang The National Book Awards Autobiography of the Year 2018 by Dolly Alderton. Aku juga dapet stiker, so cute. Dan this is yang paling lucu tuh dapet tote bagnya Mikushapedia. Jadi dia tuh cute, jadi bisa kita pakai kemana-mana karena ini ada apa namanya ya, bear gitu ya, masih ada suratnya. Ini lucu deh. Thank you juga Mikushapedia atas kirimannya. Nanti teman-teman bisa
baca review aku tentang buku ini, dan kalau teman-teman mau beli bisa langsung juga ke akun Instagramnya @mikushapedia. Dan paket selanjutnya, tada, ini dari Periplus. Tapi ini adalah kado for my birthday. Jadi sebenarnya udah aku sempet buka juga dan aku udah tahu isinya. Ini dikirimin sama salah satu temen bookstagram aku, tapi dia nggak mau dikasih tahu namanya siapa. Tapi I'm very thankful to have you as my online best friend. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi kayak tiap aku birthday tuh dia selalu ngirimin aku kado. Dan bukunya adalah Heaven by Mieko Kawakami. Ini 100 must-read books of 2021. In a Japanese school, we meet a 14-year-old boy. Subjected to relentless torment for having a lazy eye, he chooses to suffer in silence instead of fighting back. The only person who understands what he is going through is a female classmate, Kojima, who experiences similar treatment at the hands of her bullies, providing each other with consolation at a time in their lives when they need it the most. The two young friends grow closer than ever, but what ultimately is the nature of a friendship when the shared bond is terror. So ini nyeritain tentang dua remaja ya, namanya Kojima, sama satunya sih nggak dikasih tahu namanya siapa di sinopsisnya, tapi ini covernya. Dan buku-bukunya Mieko Kawakami yang tipe cover ini tuh kayak khas banget, makanya mau aku ingin banget yang cover ini. Dan thank you atas kirimannya. Halo guys, ini udah 1 bulan kemudian. Karena ternyata video yang terakhir kali itu dikit doang. Aku cuma punya 3 paket, jadi aku lanjutin ke hari ini. Aku punya tambahan 2 paket lagi. Yang selanjutnya ini aku punya dari penerbit Haru, seperti biasa ya guys. Ini aku udah tahu bukunya, dan sebenarnya aku juga udah baca bukunya juga. Karena yang terakhir kali aku dapet itu buku ARC-nya, Advanced Reader Copy, alias aku baca duluan sebelum bukunya terbit gitu loh. Dan sekarang aku udah dapet gitu bukunya. Dan bukunya adalah Jawaban untuk Kecemasanmu by Gil Baiwo. Mungkin bacanya kayak gitu. Jadi ini aku udah baca bukunya, dan menurut aku suka banget sih. Bagi teman-teman yang baru mau mulai baca buku pengembangan diri, self improvement gitu, menurut aku ini cocok banget karena bahasanya tuh sangat-sangat ringan menurut aku, dan dia tuh nggak banyak teori gitu loh, langsung kayak kiat-kiat, misalkan 3 cara mengatur waktu, 3 cara menemukan kebahagiaan, kira-kira tuh isinya seperti itu. Jadi gampang banget untuk dimengerti, dan pakai contohnya juga yang sehari-hari, yang nggak sulit-sulit banget gitu loh. Dan ini dibagi ke dalam 3 tahapan, dan walaupun sebenarnya semuanya nggak terlalu relate gitu, tapi aku jadi kayak wisdom, kayak kebijaksanaan, kayak punya banyak jawaban atas masalah-masalah orang lain setelah baca buku ini. Aku juga dapet ini kartu ucapan dari Kavio. Terima kasih atas bantuannya dalam proyek Bentuk Kemasanmu dan lain-lainnya. Thank you so much, penerbit Haru udah selalu ngajakin aku kerjasama. I'm so thankful. Dan aku juga dapet ini apa namanya, kipasnya. Pasangnya gimana sih cara pasang kipas? I don't understand. Ya pokoknya ini ada kipas lah, lumayan. Selanjutnya ini aku juga punya paket dibungkus sama love gitu guys. Percaya nggak percaya aku udah pernah ketemu sama penulisnya. Jadi waktu itu tuh aku lagi acara launching ke-10 buku dari Nizan Writing Bootcamp, dan di sana aku ketemu sama cicinya, namanya Ci Helen. Tapi waktu itu aku belum baca bukunya guys, karena baru terbit banget kan, jadi aku kayak nggak bisa minta apa sih tanda tangan bukunya. Dan pas banget nih udah terbit, dia mau ngirimin aku bukunya, baik banget nih. Tara, covernya cantik banget. Ini tuh bukunya Love Risk Management. Atisha menjalani hidupnya dengan hati. Sebagai seorang analisis kredit di sebuah bank, dia terbiasa menganalisis segala sesuatu dan tahu betapa sebuah risiko kecil yang tidak diantisipasi bisa menimbulkan masalah luar biasa. Tetapi nasib memang suka mempermainkan hidupnya. Akibat kecurangan mantan atasannya, Atisha harus berusaha tanggung jawab atas kredit macet Bakmi Aman, salah satu debiturnya. Wow. Jadi ini tuh office romance gitu ya, dan dia tuh kerjaannya sebagai aku lupa sebutannya. Oh, analis kredit sebuah bank. Aku lumayan sering sih baca office romance yang orangnya tuh bankir, dan aku tahu ini pasti beda sama sebelum-sebelumnya karena dia ada sesuatu yang lain. Waktu itu aku udah sempet baca 3 bab utamanya pas aku jadi juri untuk Nizan Writing Bootcamp. Jadi aku tahu buku ini tuh ada spesialnya gitu loh.
Dan aku juga dapat ini guys, suratnya. Cuma emang agak personal, tapi intinya kayak ya say thank you aja lah. Dan juga Ci Helen ini thankful banget karena ini salah satu buku debutnya Lovers Management. Terus juga terima kasih atas bantuan aku karena waktu itu jadi juri tamu MWB juga. Sama-sama Ci Helen. Jadi ini adalah kedua buku yang aku dapetin dari bookmail kali ini ditambah sama bookmail yang sebelumnya. Totalnya ada 5 buku ya teman-teman. Oke, sampai segini aja video book haulnya. Thank you teman-teman semua udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di book haul aku selanjutnya. Dadah!